Alhamdulillah teman-teman, akhirnya Kak Yubita selesai operasi teman-teman. Masya Allah, semoga berita ini beneran ya teman-teman. Semoga Kak Yubita bener-bener habis operasi teman-teman. Setuju gak teman-teman kalau Kak Yubita bener-bener habis operasi teman-teman? Kong, salam dari aku yang sing sehat. Aku bisa datang ke sana. Oh, Papa Tupita minta maaf, Pak. Iya, minta maaf ya Kong. Kong yang sehat ya di sana. Yang luka makan. Kita nggak bisa ke sana. Iya, tuh kayak di engkong dibejakeun ya. Iya. Pokoknya pitana semangat. Iya. Ya. Makasih Kita ya, banyak pikiran, Iya. didoakan ku cici semua, ku engkong semuanya. Amin. Lagi nengok pita, ini hanya pita. Tak. Tangannya nih, bisa tuh. Kamu kumaha perasaannya udah ditangkap nih si pelaku? Alhamdulillah senang sekali. Terima kasih Pak Kapolda sudah membantu saya. Saya jadi lebih senang lagi, saya lebih bahagia lagi, dan saya lebih tenang karena dia sudah tertangkap. Kita pengennya dia diapain tani? Hukumannya apa tak? Saya pengen dia dihukum seberat mungkin, biar dia ngerasain apa yang saya rasain. Kita serahkan ya tanya ke pihak berwajib. Amin, ya Allah, semoga si pelaku dihukum seberat-beratnya, setimpal-timpalnya. Iya, perkembangannya sekarang? Lebih baik. Terus? Lagi terapi jalan. Sudah bicara? Apa yang diceritakan? Saya nggak banyak bicara sih. Sudah bisa makan? Makan alhamdulillah. Apa kegemaran makannya? Malah minta apa? Tempe katanya. Tempe. Sudah boleh? Sudah. Nah sekarang rencana tahapan-tahapan pemulihan kesehatannya apa saja yang dilakukan? Jadi pertama, sekarang adalah tahap pemulihan ya, gizi dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah menghilangkan infeksi yang sudah bertahun-tahun. Yang paling berat adalah infeksi sepsis ya, kalau kita bilang infeksi yang menyebar ke seluruh darah, itu yang bisa menyebabkan kematian. Tapi sudah tercegah. Alhamdulillah, sekarang setelah mulai perbaikan, gizinya mulai bagus, sekarang udah bisa ngobrol, dan sekarang kemarin operasi itu dibersihkan semua luka yang ada di sini, diberikan antibiotik yang terbaik sesuai dengan namanya kita sensitivitas ya. Jadi obat apa yang bisa bagus? Udah Pak. Jadi ini salah tahap ini. Jadi dalam 1 bulan ini, mudah-mudahan kita udah 2 minggu ya, sudah mulai menurun. Mungkin di minggu 3 minggu keempat kita mulai rekonstruksi wajah. Oke, tinggal rekonstruksi wajah. Ya. Jadi apa namanya? Hasan Sadikin Bandung menerjunkan tim dokter yang terdiri dari 40 orang untuk menangani perawatan YTR, korban penyekapan dan penganiayaan yang saat ini tengah dirawat di RSHS karena luka berat yang dideritanya. Para dokter ini diterjunkan guna memulihkan kondisi korban yang dinilai dalam kondisi kurang gizi usai penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku Taufik Hidayat. Proses pemulihan YTR, korban penyekapan dan penganiayaan sadis oleh pelaku Taufik Hidayat, masih jauh dari selesai. Direktur Utama Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Rashim Dinata Marsidi, menyatakan kondisi wajah korban sulit kembali seperti semula, meski telah menjalani operasi rekonstruksi. Namun tim dokter akan terus mengupayakan penanganan terbaik agar fungsi dan bentuk wajah korban dapat dipulihkan semaksimal mungkin. Rekonstruksi wajah akan dilakukan secara bertahap selama 3 bulan ke depan. Dalam proses ini, RSHS menerjunkan sekitar 40 tenaga medis dari berbagai disiplin ilmu. Mulai dari dokter bedah plastik, bedah mulut, penyakit dalam, psikiater, ahli gizi, hingga sejumlah spesialis lainnya. Kembali lagi di IYO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang wajah Yuvita akan direkonstruksi 1 bulan ke depan kalau infeksi mematikannya sudah sembuh.
Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Oke, teman-teman, di sini aku mau ada bahas lanjut ya terhadap kasus case Mr. T. Abu Gosok yang menyekap pasangannya, yaitu Mbak Ye selama 3 tahun. Selama dari proses peradilan dan sampai ke sidangnya, memang kalian kan pada kecewa kenapa pas ditangkap masih utuh, tidak bengek, tidak segala macem deh gitu kan. Karena kan di sini ada proses yang memang harus dijalani sampai nanti ke persidangan, jadi nggak boleh bonyok sama rusak dulu, makanya diamankan karena kan butuh namanya pembukaan tabir cerita sebenarnya yang langsung dari mulut korban itu sendiri sampai nanti penjatuhan hukum. Jadi sabar aja ya. Jadi untuk klarifikasinya teman-teman jangan salah sangka, itu bukan 3 tahun di tempat yang sama penyekapan itu terjadi. Dia keliling-keliling khususnya di daerah Bandung itu per 3 bulan sekali sampai berakhir di daerah Cinunuk itu ya, kosan tersebut. Waktu berputar kan begitu cepat, nggak kerasa sebulan aja kayak rasanya kayak udah seminggu doang gitu kan, nggak kayak sebulan. Nah kebetulan itu daerahnya daerah tempat deket sama Dokcin Ujung Berung. Kebetulan Dokcin pernah beberapa kali ke kosan sana karena teman Dokcin ada di mana-mana. Pada waktu saat itu ke Bandung temenin Dokcin di kosan situ, jadi di kamar yang atas. Dan Dokcin tahu banget itu aksesnya masing-masing. Dan kosan itu ya namanya usaha orang, kita nggak boleh gimana ya. Cuma memang daerah yang cukup sepi, gesang, dan tingkat kebersihannya itu ya urusan masing-masing lah. Di situ kan di depannya langsung tiang listrik yang gede banget gitu kan. Terus juga hamparan luas kayak lapangan atau sawah deh. Jadi memang biasanya itu jadi sasaran empuk untuk orang-orang yang ya memiliki misi-misi tertentu lah di kosan situ untuk sesaat atau apa nggak ngerti ya, termasuk si Mr. T. Abu Gosok ini. Nah kebenaran kita kan baru dengar tuh kesaksian cerita kronologinya yang Pak Reza alami ya, sampai bisa masuk dibawa ke rumah sakit si korban gitu kan, karena dimintain tolong. Karena ya iyalah kalau misalnya si Mr. T. Abu Gosok yang ngebawa ke rumah sakit, jejak ininya adalah jejak data-datanya itu berakhir di mana dan kemana lagi dan how-nya gitu, makanya meminta tolong gitu. Ya mungkin awalnya meminta tolongnya kayaknya masih aman kali ya. Cuma kan namanya kita secuek-cueknya, kalian kalau dihadapin sama ada yang minta tolong lihat kondisi muka kayak begitu, sementara di kosan dengan kondisi yang parah begitu, siapa yang nggak curiga? Ya kan dibawalah ke IGD dengan ditolong sama Bapak Reza gitu selaku pemilik kosan. Ya mungkin juga shock kali melihatnya, dan mungkin gini, mencoba untuk memberikan satu clue gitu kan, satu kode lah ke penjaga di UGD tersebut atau IGD lah gitu kan. Nah, keluar nih karena dimintain keluarganya langsung untuk yang proses hal ini ya. Udah ditelepon gantian, ya udah ini katanya gini. Mungkin si ininya ya udah gua masuk, lu di luar gitu kan. Dan ternyata keluar dari ruangan gawat darurat itu si Mr. T. Abu Gosok ini agak geram gitu, apa yang diomongin bla 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 segala macam bertemu gitu kan. Akhirnya udah kalau nggak percaya masuk gitu kan, ancem membawa senjata yang udah rusak gitu, airsoft gun atau apa gitu, pokoknya yang udah rusak. Udah ketakutan nih si Pak Rezanya, akhirnya mencoba bawa ke yang agak publik jadi bisa dipisahin. Ternyata memang namanya udah sedeng ya, kok bisa gitu. Pokoknya kalau sampai istri saya pada saat itu ngakunya gitu, istri saya tidak selamat, istri bapak juga harus tidak selamat. Orang gila ya kan, orang gila gitu kan. Ya udah si bapak itu akhirnya mundur terus padahal ternyata masih di rumah sakit untuk jaga-jaga situasi. Bener aja kan, si Mr. T. Abu Gosok gilingan psikopat ini ke kosan balik bawa sajam, mau melakukan tindakan udah tanggung gila ya kan, dan ternyata berakhir kabur kan. Memang otaknya udah sedeng gila. Makanya kan dia kemarin tes segala macam lolos aja kan, psikolog aman ya. Memang psikopat mah udah lebih dari gila, nggak ketahuan ya kan. Tes urin juga tidak ada namanya konsumsi barang-barang narkocoy lah ya, tapi dia memang mengakui sendiri kan ada konsumsi minuman alkohol. Makanya kelihatannya kayak orang yang nggak benar-benar kriminal yang ketangkap, walaupun dia memang menyerahkan diri karena memang harus waktunya aja, mungkin udah capek gitu. Nah nanti kasus ini kan masih dalam tahap ditangani oleh profesional dari pihak aparat ya. Nanti juga kan sampai ke sidangnya. Memang sengaja bagi teman-teman yang nanya juga kenapa kok belum bonyok-bonyok aja selnya terpisah, karena untuk ini kasusnya kan udah nasional, jadi harus disimpan dulu sampai ke sidang yang mungkin akan disaksikan sama kita semua. Jadi sabar aja. Nanti kalau sudah ketok palu penjatuhan hukumannya berapa lama baru nanti dibak gitu kan, baru gitu. Jadi sekali lagi teman-teman jangan bilang 3 tahun di tempat yang sama. Beda tempat, 3 bulan selama 3 tahun itu muter-muter sampai pelarian terakhirnya di kosan di daerah Bandung di Cinunuk, masih daerah aku juga gitu. Oke. Alhamdulillah, pembaharuan kabar terbaru dari pertemuan Kang Deddy Mulyadi dengan pihak keluarga dan tim dokter RSHS bawa angin segar. Kondisi Yuvita sekarang dilaporkan sudah jauh lebih baik dan lagi fokus ngejalanin tahapan terapi jalan. Dia udah mulai sadar
Bisa diajak komunikasi meski belum ngobrol panjang lebar. Ternyata Yuvita sudah bisa makan normal, bahkan sempat merequest lauk kesukaannya, yaitu tempe orek. Dan syukurnya pihak rumah sakit sudah ngasih lampu hijau buat dimakan. Tapi di balik kabar baik itu, dokter RSHS menjelaskan seberapa biadabnya siksaan si pelaku. Bayangin aja, dokter membongkar fakta kalau Yuvita sempat kena sepsis, alias infeksi berat mematikan yang sudah menyebar ke seluruh aliran darah gara-gara lukanya dibiarkan membusuk bertahun-tahun. Sepsis ini ancamannya nyawa loh. Syukurnya masa kritis itu sudah berhasil diatasi. Kemarin tim dokter juga sudah gerak cepat melakukan operasi buat bersihin semua sisa luka di area kepala dan wajah Yuvita. Plus ngehajar kumannya pakai terapi antibiotik terbaik yang paling pas buat tubuhnya. Rencana kedepannya, kalau dalam estimasi minggu ketiga atau keempat nanti infeksi Yuvita terus menurun dan fisiknya benar-benar stabil, tim dokter bakal langsung gaspol masuk ke tahap operasi bedah rekonstruksi wajah. Dan dokter membongkar fakta kalau ada tulang rahang dan wajah Yuvita yang patah hancur parah. Kang Deddy Mulyadi sampai memastikan terang-terangan ke dokter, apakah patahnya itu karena dibanting-banting pakai helm oleh si pelaku, dan dokter langsung membenarkan kebejatan itu. Gara-gara cedera horor itu dibiarkan tanpa penanganan medis. Tulang rahang Yuvita akhirnya tumbuh cacat, asal-asalan dan fungsinya rusak total. Makanya tim dokter ngambil keputusan super tegas. Mereka bakal membongkar patahan tulang rahang tersebut dan menggantinya pakai implan medis. Target utamanya cuma satu, mengembalikan fungsi dasar rahang biar Yuvita bisa balik mengunyah makanan dan ngomong dengan normal lagi layaknya manusia seutuhnya. Tahap pemasangan implan dan pemulihan fungsi dasar rahang ini diprediksi bakal memakan waktu sekitar 1-2 bulan penuh. Nanti setelah fisiknya siap di bulan ketiga, barulah tim dokter bakal lanjut ke tahapan medis super kompleks berikutnya. Pokoknya kita doakan yang terbaik dan kawal terus pengobatan Yuvita sampai pulih total. Sembari mastiin si pelaku biadab ngerasain dinginnya lantai penjara seumur hidupnya.